Pemirsa, jual beli bayi menggemparkan masyarakat pada Juli lalu. Bayi-bayi dari sejumlah daerah di Indonesia dijual ke Singapura. Meski sudah berhasil dibongkar oleh kepolisian, namun ternyata praktik jual beli bayi dengan modus adopsi tetap merajalela. Lalu sebenarnya apa alasan mereka tega menjual anaknya? Berikut telusur kasus awas jual beli bayi berkedok adopsi oleh jurnalis Metro TV, Reida Pulpi. Ya mungkin suatu saat bisa dia tahu siapa saya. Ya tolong maafin mama, gitu aja. Nggak ada maksud saya nggak buat buang anak. Pada Juli 2025, masyarakat digemparkan dengan pembongkaran sindikat jual beli bayi dari Indonesia ke Singapura. Namun ternyata ini bukan satu-satunya kasus jual beli bayi yang terjadi. Bahkan kasus ini sudah marak terjadi. Modusnya adopsi. Lalu mengapa para orang tua ini tega untuk menjual anaknya? Dan bagaimana alur adopsi yang benar? Ikuti penelusuran kami. Setidaknya polisi berhasil mengamankan 20 tersangka perdagangan bayi yang akan dikirim ke Singapura dengan modus adopsi. Bahkan pada akhir Juli lalu, Polda Jawa Barat kembali menangkap 6 tersangka kasus sindikat perdagangan bayi ke Singapura yang berperan sebagai pengasuh dan penjual. 2 bayi juga berhasil diamankan. Keenamnya itu merupakan pengasuh dan juga mereka pernah ikut mengantar ya sebagai orang tua palsu ke Singapura, bayi-bayi yang diadopsi di sana. Berarti yang 2 DPO belum ya? 2 DPO sementara masih dalam pencarian. Ini diamankan dari mana? Di daerah Kalimantan Barat, di Pontianak dan Kuburaya. Dan yang 2 DPO kesulitannya apa dan? Masih memastikan kondisi atau keberadaan tersangka. Mungkin dalam waktu dekat kita akan lakukan penangkapan juga. Kasus ini menggemparkan berbagai pihak, sebab tak hanya modus dan sindikat yang terstruktur, namun harga jual tiap bayi pun mencapai angka yang fantastis, seharga $20.000 Singapura atau mencapai 254 juta rupiah. Kini kasus jual beli bayi internasional masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Sayangnya kasus tersebut bukanlah satu-satunya. Tim Metro TV mengunjungi Kampung Beting Remaja, Koja, Jakarta Utara. Bahkan kampung ini sempat dijuluki sebagai kampung penjualan bayi. Kalau kita bicara soal jual beli bayi pemirsa, sebenarnya ini sudah terjadi sejak lama. Saat ini kami ada di Kampung Beting Remaja di daerah Koja, Jakarta Utara. Dari tahun 90-an hingga saat ini setidaknya ada 25 kasus penjualan bayi. Lalu apa alasan mereka menjual bayi dan bagaimana kisahnya? Kami akan langsung mengajak Anda berbincang dengan sejumlah orang tua yang pernah menjual bayi. Ada dampak dari keramat tunggak ya, karena bayi-bayi yang tidak ingin dilahirkan gitu ya, karena perempuan-perempuan ini adalah pekerja seks komersil gitu, lalu kemudian hamil lalu diberikan ke orang lain seperti itu. Dari mulut ke mulut, dari orang ke orang gitu. Jadi kalau misalnya mereka sudah bersalin di rumah sakit, terus bayinya tidak kembali bersama mereka gitu. Nah, ketika saya tanya itu bayinya kemana gitu, ya saya orang miskin, saya besar harapan saya bayi saya ini dididik oleh saudara saya gitu, alasannya saudaranya gitu. Padahal tidak ada hubungan ikatan saudara. Meski kini keramat tunggak sudah digusur, namun kasus jual beli bayi di Kampung Beting masih marak terjadi. Modusnya adopsi. Kami bertemu 2 ibu yang pernah menjual bayinya dengan alasan serupa, terhimpit kebutuhan ekonomi. Sebut saja Kenanga dan Mawar. Kenanga, ibu muda yang memiliki 4 anak ini mengaku khilaf saat memberikan anak keempatnya yang baru berusia 12 hari kepada orang yang tak ia kenal dengan imbalan 5 juta rupiah. Ia menceritakan awal mula kejadiannya kepada kami. Saya hamil anak keempat, nah terus saya ada curhat ke yang punya kontrakan. Dari situ saya curhat-curhat, dari curhat-curhat itulah yang punya kontrakan nawarin, kenapa enggak anak lo dikasih yang belum punya anak aja gitu, kan anak lo udah banyak, udah kasih aja gitu sih Bu. Nah terus dari situ
Secepat itu sih pokoknya, terus tiba-tiba saya belum sempat bilang iya atau enggaknya, tiba-tiba ada yang datang sore itu, dan situ sore itu kejadian lah gitu bahwa saya didatengin sama orang yang belum saya pernah temuin. Terus tiba-tiba orang itu nawarin, katanya nanyain emang anak kamu mau ini ya, sedangkan saya belum pernah ketemu dia. Terus dan saya juga cuman curhat sama yang punya kontrakan, jadi saya pikir oh mungkin dia tahu dari yang punya kontrakan, jadi saya pikir oh iya kenapa emang ya Bu. Terus akhirnya dia nawarin boleh nggak buat saudara saya, dia bilang terus saya bilang waktu itu sempat saya bilang iya nggak apa-apa gitu, karena waktu itu bingung juga ya, karena dia juga belum ada persiapan, jadinya dia pulang dulu. Dia pulang ada sekitaran 5 menit, dia datang lagi bawa surat, terus saya suruh tanda tangan. Surat apa isinya? Surat pernyataan aja sih Bu, menyerahkan dengan ikhlas. Saya ternyata mau nganterin ke rumahnya karena saya pikir ibu ini masih berpikir baik ya. Terus ternyata dia ini nyuruh ketemunya di jalan aja gitu, di depan masjid. Ya udah saya ketemu aja udah di jalan, terus udah saya kasih gitu. Saat menyadari tindakannya, Kenanga kelimpungan dan mencari bantuan ke berbagai pihak. Sebab orang tua baru anaknya meminta imbalan 30 juta rupiah jika ingin anaknya kembali. Ngeliat suami nangis, terus ngeliat abang-abangnya pada nyariin, mama adek mana gitu. Dari situ langsung, wah iya ya kok gue malah gitu langsung. Udah dari situ saya besokan paginya langsung saya batalin, tapi ternyata nggak bisa, malah dibawa ke, udah bilang alasannya udah karena udah dibawa ke Kalimantan. Mereka menuntut ganti rugi uang pesta karena udah dipestain sama mereka. Pesta adat? Iya, sekitar 30-an juta. Iya, tapi karena saya nggak sanggup, ya untungnya ada banyak orang membantu gitu. Akhirnya berapa yang harus dikembalikan? 5 juta. Di hari keberapa akhirnya bisa kembali ke ibu? Lama banget ya, dari pas pertemuan pertama itu 5 bulanan ya. Sementara Mawar dengan terpaksa memberikan anak pertamanya untuk diasuh orang lain dengan imbalan Rp300.000 karena dirinya merasa tak sanggup membesarkan anak sendirian. Waktu itu tahun 2002, alasannya ya saya, ekonomi saya lagi ini sekali, saya ngurusin yang anak yang ada aja udah namanya saya nggak punya suami. Saya pas ada orang yang pengen ngerawat anak saya. Waktu itu anaknya umur berapa? 40 hari. Kan tetangga saya waktu itu bilang, Ting katanya kalau misalnya lu mau diurusin itu anak ini, bilang gitu. Tahu nih kayaknya ini sekali. Ya udah lu iniin aja kata tetangga saya. Mak Aji lagi nyari momongan. Tapi ini bukan jual beli ya, dia nggak bisa ngasih uang banyak, cuman mau ngerawat doang katanya gitu. Paling bisa ngasih jamu doang. Setelah dia datang ke rumah, saya emang nggak ngejanjiin apa-apa, katanya saya cuman ngejanjiin ngerawat anak kamu. Mawar menceritakan anak perempuannya yang hingga kini tak tahu kalau ia adalah ibu kandungnya. Mawar juga tak ingin kebahagiaan anaknya rusak jika tahu ibu kandungnya hanyalah pekerja serabutan biasa. Berarti sampai saat ini anak itu nggak tahu kalau ibu kandungnya? Nggak tahu. Dulu kita sering ke sana. Tapi? Ya setelah dewasa ya saya sendiri yang nggak mau. Kenapa Bu? Saya takut nanti terbagi. Maksudnya? Kalau dia orang tuanya situ kan sayang banget, keluarganya situ sayang banget, abang-abangnya. Dia udah disekolahin, udah dipesantrenin, udah jadi orang sukses lah. Jangan sampai saya jadi orang yang rusak hubungan baik mereka. Dengan terisak, Mawar menyatakan penyesalannya. Kini ia hidup dengan melihat kebahagiaan putrinya yang sudah menikah dari jauh, sembari mengurus cucu dari anaknya yang lain. Ya, saya memperhatikan setiap warga yang hamil begitu mulai dari dalam kandungan ya, kita langsung minta untuk bantuan dari puskesmas agar diperiksa kesehatan daripada ibu dan bayinya gitu.
Nah dari sana begitu dites, dilihat dari hasil laboratorium, didampingi oleh kader Dasawisma, tindakan-tindakan preventif, tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan ibu dan bayinya. Itu harus rutin kita dampingi di puskesmas, lalu kemudian setelah lahir kita advokasi lagi, kita dampingi lagi gitu. Sampai ini benar-benar bayi ini tidak lepas dari keluarganya gitu. Kita monitor setiap waktu. Yang pertama dalam hal ini dinas sosial itu tidak pernah melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat sampai di tingkat tatanan terendah ya, rukun tetangga, rukun warga, perihal tentang adopsi yang benar sesuai dengan aturan. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak gitu ya, itu juga belum pernah melakukan sosialisasi tentang program parenting, juga dengan BKKBN ya, program keluarga berencana itu seperti apa gitu. Kami mencoba mencari adopsi bayi di sosial media. Hasilnya cukup mengejutkan. Kami coba cari di sosial media, pemirsa, ternyata sangat mudah untuk menemukan bayi-bayi yang baru lahir dan untuk diadopsi. Kami coba lihat di Facebook, banyak grup serupa. Salah satunya ada adopsi anak bayi baru lahir. Kalau kami lihat di sini, banyak yang memposting kapan HPL-nya, jenis kelamin dari anak, dan juga lokasinya. Kemudian kalau kami lihat komentar-komentarnya pun ternyata cukup banyak yang berminat ataupun mencari bayi untuk diadopsi. Padahal di Indonesia, untuk mengadopsi bayi tidak semudah kita mencari ibu yang baru akan melahirkan, kemudian anaknya bisa kita bawa. Namun ada alurnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana alur adopsi yang benar sesuai dengan hukum di Indonesia? Adopsi secara legal ternyata tak semudah itu. Sejumlah persyaratan dan tahapan perlu dipenuhi calon orang tua asuh atau COTA. Orang tua asuh juga wajib memberikan laporan perkembangan anak setiap tahun hingga anak berusia 18 tahun. Setidaknya butuh waktu 9 hingga 18 bulan mulai dari pengajuan permohonan hingga penetapan pengadilan. Lamanya proses dan kurangnya pengetahuan membuat calon orang tua asuh kerap justru mencari sendiri anak adopsi meski via sosial media. Mencegah jual beli bayi sebenarnya caranya cukup mudah, pemirsa. Bagaimana memperhatikan ibu hamil di sekitar kita, terutama dari kalangan rentan, dan juga mengedukasi masyarakat terkait alur adopsi yang benar. Kalau menurut Anda, bagaimana cara paling efektif untuk mencegah terjadinya jual beli bayi? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.